ada juga PA meminta yang bisa digunakan sebagai saksi ya. Saksi Sandi kenal dengan terdakwa Andi Malim? Dengan keluarga kenal dengan terdakwa Ade Chandra itu? Tidak. Dengan keluarga? Dengan kerjaan? Kenal dengan terdakwa Muhammad Ali? Dengan keluarga? Dengan kerjaan? Kenal dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar? Ada hubungan keluarga? Hubungan kerja? Saksi Muhammad Febri. Saksi Muhammad Febri, tempat tanggalnya di mana? Jakarta. Jadi ketua istri itu standar kamu lunak. Suami laki-laki ya. Alamat di mana? Dalam tabungan. Ya. Dalam juga. Ya. Alamat? Taman Sari. Nasari. Kota Banjar? Jakarta Barat. Agama? Tidak. Nah, pekerjaan? Tidak pasar. Warga negara? Dari atas. Asik dengan terdakwa asing? Tidak. Hubungan keluarga? Tidak. Kenal dengan terdakwa ASEAN? Tidak. Hubungan kerja? Keluarga? Tidak. Kenal dengan terdakwa Andi Malim? Tidak. Hubungan keluarga? Tidak. Hubungan kerja? Tidak. Kenal dengan terdakwa Ade Chandra? Tidak. Ada hubungan keluarga? Hubungan kerja? Tidak. Kenal dengan terdakwa Muhammad Ali? Tidak. Ada hubungan keluarga? Tidak. Hubungan kerja? Tidak. Kenal dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar? Tidak. Ada hubungan kerja? Hubungan keluarga? Ada tanggapan dari penuntut? Kita sumpah ya? Izin yang mulia, tadi kami izin menanyakan yang mulia, selama sidang ini apakah kedua saksi pernah ada di dalam ruang sidang? Jadi kalau seandainya pernah ikut sidang bukan? Oke, saksi Susanti Sumargo. Selama sidang perkara nomor 622 ya, 632 ada ditarik apakah terdakwa pernah ikut persidangan? Kalau terdakwa dengan sekarang tidak pernah ya, ini karena sudah sedang ke sekian ya, banyak dulu tidak pernah. Kalau terdakwa Muhammad Febri? Tidak. Tidak pernah ya, dari awal sampai sekarang itu ya, jadi kedua ya, beratan ya, silakan saksi Muhammad Febri. Silakan. Biar sikapnya biar Bismillahirrahmanirrahim. Di awal saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Sudah ya, bersumpah ya. Biasanya kalau saudara bersumpah bagaimana? Bayang, ada bayang. Biasa aja sudah. Saya bersumpah. Begini nih saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Terima kasih yang mulia. Dengan tujuan DPU kami minta pastinya pasti dia langsung dulu Sekaligus kita. tidak pernah tahu ya. Gimana? Silakan. Terima kasih. Terima kasih saksi ya. Ini yang ditanya siapa dulu buat pakai mic yang ditanya. Pak Susatyo. Apakah saksi berpikir bila ditanya yang ini terus saudara dimohon sebutkan nama lengkap saudara di persidangan. Nama saya Susanti Soekarwo. Terus apakah benar saudara pernah menjalani pidana saat ini berstatus bebas bersyarat? Betul. Ada di mana bebas bersyarat? Ada. Saudara saksi, saudara ditahan di Trembang terkait kasus apa?
Ribuan ya, selama berarti apakah status bebas bersyarat tersebut diberikan secara negara resmi di negara berarti yang saudara saat ini tidak sedang menjalani proses perkara pidana lain tidak ada kan? Saudara saksi kenalkan dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar. Kenapa? Kenal. Tentang saudara kenal. Jadi kalau bahas itu memang ya aktivitas pasti itu Jadi karena reaktif, ya waktu menjalani aktivitas bebas, dengan kamu dan kenal semua orang gitu. tapi seperti apa itu masih Saudara saksi, kapan saudara mengenal terdakwa Muhammad Ahmad? Sejak kapan? pas di dalam masa tahan biru Tahun berapa ini? antara 8 atau 9. Ya, ya. Apakah hubungan saudara dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar hanya sebatas sama warga binaan satu lingkungan? Betul kan? Bersaksi, sejak kapan saudara saksi dalam rutan Sleman? Saya ditahannya itu pada 5 bulan 6 setelah itu hampir sebulan di proses kurang lebih mungkin bulan 6 itu bulan 7 itu saya sudah disampai berarti tahun 2023. Saudara tidak bersaksi. Bersaksi, apakah saudara saksi kenal dengan Andre Leonard Bertayu? Sangat kenal. Tak kenal ya? Nanti saya berikan ke depan, bisa foto ini. Bisa Pak. Berarti saudara berinteraksi dengan Anda termasuk gue. Kemudian saudara saksi jelaskan bagaimana kronologis saudara saksi kenal dengan Andre kronologis. Jadi saya kenal dengan Andre itu dari waktu ditahan di Polres Pusat. Jadi saya kenal sama dia sekian. Terus kemudian dia juga yang mengaku saya melakukan profesi yang mengancam untuk saya dan memaksakan dengan PHD. Makanya saya kasih Andre ini sebagai penasihat hukum saya. Dimana setelah kebetulan atau bahwa saya kasih Berarti itu ya kenal saudara dengan Andre ya. Setelah saya mau cerita karena saya lagi pas pindah ke depan itu saya boleh bilang tiap hari ada di kamar dia gitu karena saya waktu awal masuk itu saya belum ngerti mengenai kamar jadi saya selalu cuma tidur kamar saya dan ke kamar dia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu bagaimana proses pengedaran narkotika di dalam hutan Sleman? Salah satu. Tidak tahu, terus coba. Ya, jadi hari itu di hutan Sleman itu dibebas untuk jual beli kambing. Jadi bahkan waktu saya di S3, di sebelah itu S2 itu adalah jadi kita sebenarnya itu
dan di sekolah itu kan kalau kami itu misalnya ada 10 orang atau 12 orang, misalnya kalau mereka itu satu sore nanti itu kalau kita karena saya juga merasakan saya kalau itu Ya. Saudara saksi, apakah ada yang memimpin jaringan peredaran narkotika di dalam rutan Sleman? selalu ada waktu pas zaman saya kan jadi Andre ini waktu itu ada yang membiarkan saya itu dia kan terkenal dia tuh jadi dia itu tengah pohon jadi di sana itu kalau penduduknya sebutnya pohon itu jadi dulu itu zaman ada pohonnya tunggal satu inisialnya R jadi inisial R ini dipilihkan sama si Andre ini pengedaran segala macam untuk dikembangin jadi setelah ini dipindahkan pohon-pohon yang kecil-kecil ini mulai supaya naik gitu karena persaingan. Jadi pasti ada selalu ada yang Berarti istilahnya pohon itu adalah peredaran narkotika. badannya sebenarnya cuma pohon itu biasa yang direstui oleh petugas di sana. Direstui oleh petugas. Saya bisa bilang direstui karena petugas itu tahu sebenarnya dari peredaran segala macam. Cuma ya pohon ini yang jadi Oh, ini berarti badan direstui itu. betul. Petugas. Ya, kita tergantung saat itu siapa begitu. Jadi tergantung dari Ya, petugas. betul. Karena Andre ini kalau dia waktu saya dia tangannya pengakuan dia itu dia ditawarin buat kita buat bulan buat viralin kalau misalnya berhasil gitu di pohonnya kembang. Berarti ya, tapi siapa yang memimpin jaringan peredaran narkotika di dalam rutan Sleman? Tahu saudara? Berapa misalnya itu? Kalau itu yang disiarkan Pak saya bilang itu dia tumbang. Setelah itu ada 3 pohon yang naik. Siapa itu? Saya mungkin nggak bisa jelasin semua. Pokoknya di sana ada D, ada D, sama satu lagi C itu Pak. Gitu. Jadi karena mereka petugas itu takut pertumpahan lagi Pak, jadi kan saling pilih-pilih dari Andre ini, jadi mereka tuh ibaratnya yakin semuanya supaya sama-sama enak gitu. Karena kalau dulu itu soalnya kesannya dimonopoli oleh satu orang, jadi yang bawa ini nggak dapat, akhirnya sibuk-sibukan ya cara Andre ini dipilih jadi masalah. Gitu. Baik. Berarti si Andre ini adalah badan narkotika di dalam Sleman. Satu waktu saya kenal dia belum Pak. Dia itu baru jadi bandar itu sekitar mungkin bulan 9 atau 10 karena setelah saya lakukan karena saya ribut sama dia datang saya laporin ke petugas bahwa dia memviralkan bahkan itu saya ada diberikan konfirmasi K1 dari petugas dan dia dipanggil dan anehnya mungkin Pak petugas itu saat tahu orang memviralkan utang biasa itu akan dibuat jauh-jauh dan ini ternyata malah di tengah karena saya waktu itu permintaan ke petugas itu cuma karena dia itu saya kalau uangnya bantu dibalikin dan itu diokein oleh dia itu lebih kecil saya juga oke nggak ada masalah kalau bulan minta dimana itu cuma kecil 2 bulan langsung nggak ada lanjutannya lagi gitu Pak. Dan setelah saya tahu bahwa dia itu ternyata ya jadi salah satu pohonnya gitu. Menurut saksi, pernah nggak saudara mendengar atau mungkin berhubungan bahwa terdakwa Ahmad Doli itu sebagai dalam tujuan pernah menawar itu saudara ada di pelatih apa? Tidak pernah. Saya juga dari dalam itu ketemu pernah lihat paling cuma 2 kali Pak. Sekali yang pas ketemu itu solusi sekali atas gitu. Nah, ini pengalaman saudara ya pada waktu di lapas itu. Apakah itu rutan dan itu rutan lepas atau lapas lepas berapa banyak orang yang masuk blok itu tidak ada blok bukan berarti karena ada di dalam blok kan terus banyak kan orang masuk di blok itu masuk sampai masuk ke kamar yang lain. Jadi mungkin begini Pak, saya lebih sederhana itu penjelasan begini karena kebanyakan orang pikir penjara itu kan pasti akan di dalam ruangan selalu dikunci. Jadi kalau pintu salba itu kita tuh di dalam itu hanya jam sholat Jumat kelar itu baru dikunci sampai pagi waktu sholat. Nah
sebelum dikunci itu sebenarnya kita bebas, jadi kita tuh bisa ke manapun ke kamar siapapun, bebas. Bahkan kalau misalnya setelah jam kunci itu malam pun waktu dikunci kita sebenarnya mau ke kamar orang pun bisa, cuma biasanya mesti bayar. Apakah barang bisa ada berada di suatu tempat dapat kami semua begitu ada barang di kamar ini bisa kan? Kemudian bisa kan? Lain Tergantung Pak, kalau di saya, karena saya kan untung bergaulnya sama orangnya yang di keluarga itu, mereka tuh punya sakit, jadi saya juga waktu pas setelah punya kakak saya sudah tahu, jadi kita di kamar itu karena awal itu kita dapat kamar itu sudah ada peralatan, apa maksudnya ada lemari apa segala macam, jadi itu saat itu untuk dicek dulu, biasa kita mesti periksa karena kita kalau yang kriminal kita paling takut sama masalah narkoba karena takutnya tuh kamarnya ada yang sembunyiin barang segala macam nanti kena kita soalnya. apakah menurut pengamatan saudara ya semua belum mengetahui barang yang ada di sekitar Bisa jadi karena orang yang betul kamarnya bisa dikasih maka betul. apakah saudara saksi yang melihat langsung terdakwa Muhammad Ahmad Sabar memiliki atau menguasai narkotika? Tidak pernah. Saudara pernah melihat terdakwa bertransaksi narkotika di dalam hutan Bapak? Tidak pernah. Baik Pak. Nah ini saya. Apakah ada pembayaran biaya hidup sehari-hari di dalam hutan Bapak pada saat saksi masih di dalam hutan? Biaya hidup gimana ya, makan kita pasti mesti bayar sendiri karena kalau makan gratis buat orang yang mampu pasti udah cocok itu pertama. Terus kita tiap mingguan pasti ada biaya mingguannya. Kemudian juga ya kalau misalnya tugas datang ke kamar segala macam pasti mesti keluar uang. Belum lagi nanti ya kalau kamar misalnya ada masalah listrik, masalah air ya kita mesti keluar juga di buat tampung airnya atau tampung listriknya. Pelayanan makanya sudah tidak apa lagi pun sesuai dengan selera. Mau lihat pokoknya seperti apa? Game tadi biasanya itu biasanya sebelum jadi sakit biasanya kan hakim banyak soal yang ada dari Saudara saksi jalan juga. Apakah saudara tahu barang terharam apa yang di dalam hutan? Yang terharam itu yang paling murah umumnya. Jadi di hutan itu yang paling itu adalah